Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat semuanya. Untuk hari ini kita akan bahas terkait integrasi dan disintegrasi sosial. Oke, di sini kita akan bahas terkait pengertian integrasi sosial menurut para ahli. Nah, yang pertama ada menurut Gilin, di mana di sini dijelaskan bahwa integrasi sosial menurut Gilin itu adalah sebuah fenomena sosial yang terjadi karena adanya proses sosial. Nah, di dalam proses sosial ini akan ada perbedaan yang terjadi atau yang ada di dalam masyarakat, baik dari unsur budayanya, emosionalnya, perilakunya, dan keinginan dari masing-masing individu atau anggota dalam masyarakat. Nah, akhirnya menimbulkanlah sebuah aspek masalah sosial karena ada perbedaan tadi. Sehingga dengan menyadari hal ini, masyarakat akan melakukan proses perdamaian. Jadi karena mereka dan masyarakat ini sadar bahwa kita itu ada perbedaan, entah itu di rumah, entah itu di sekolah, entah itu di kampus, entah itu di masyarakat, kita akan punya perbedaan dengan masyarakat lain sehingga kita harus sadar bahwa akan ada masalah sosial yang bisa jadi timbul karena perbedaan itu sehingga kita akan melakukan proses perdamaian atau persatuan atau mempererat kembali hubungan kita karena perbedaan tersebut dengan yang disebut integrasi. Nah, kalau menurutnya Surjono Sukanto, integrasi sosial adalah satu di antara bentuk proses sosial. Jadi integrasi sosial di sini sama tadi menurut Gilin, merupakan bagian atau bentuk dari suatu proses sosial yang dilakukan oleh berbagai pihak di dalam mengatasi permasalahan dalam kehidupan masyarakat. Jadi, integrasi ini adalah salah satu bentuk proses sosial di mana dilakukan oleh masyarakat dalam mengatasi permasalahan yang ada. Nah, permasalahan ini bisa dilatar belakangi karena adanya kekerasan, adanya konflik sosial, dan juga ancaman dari pihak lain ke kelompok lain. Nah, kalau menurutnya Hendro Puspito, integrasi sosial adalah kesatuan masyarakat yang akhirnya membuat setiap arti masyarakat menjadi satu dalam visi dan misi. Jadi menurutnya Hendro Puspito bahwa integrasi adalah di mana masyarakat itu bersatu. Dan akhirnya mereka membuat visi misi untuk mencapai hal tersebut. Nah, kalau menurutnya Paul B. Horton, integrasi adalah serangkaian proses sosial dan interaksi sosial. Jadi kalau tadi menurutnya Sujono sama Gilin integrasi itu sebatas proses sosial, kalau menurutnya Paul ada interaksi juga sosial di dalamnya terhadap semua kelompok etnis dan ras yang dapat bersatu sehingga menunjang kehidupan ekonomi dan budaya. Nah, kalau Paul hampir sama dengan Hendro bahwa integrasi ini adalah bersatunya masyarakat, bersatunya kelompok-kelompok di dalam suatu kehidupan ekonomi dan juga budaya. Nah, jadi secara garis besarnya bahwa integrasi sosial ini adalah proses penyesuaian unsur-unsur yang berbeda. Ini unsur-unsur yang berbeda baik dari rasnya, etnisnya, agamanya, bahasanya, kebiasaannya, perilakunya, sistem nilainya, dan normanya dalam masyarakat sehingga menjadi satu kesatuan. Jadi integrasi ini kalau coba coba renggangkan tangan kalian, kemudian digenggam satu sama lain, itu namanya integrasi. Jadi kita menyatukan kayak pegangan tangan. Jadi kita menggenggam tangan orang dengan memasukkan sela-sela jari. Nah, itu integrasi. Jadi kita menyatukan, menyesuaikan perbedaan yang ada dengan bersatu atau dengan kekompakan. Nah, untuk syarat terwujudnya integrasi sosial sendiri, yang pertama ada anggota-anggota masyarakat merasa berhasil saling mengisi kebutuhan-kebutuhan di antara mereka. Jadi syarat pertama integrasi itu bisa terwujud adalah masyarakatnya harus punya rasa. Rasa apa? Rasa saling mengisi kebutuhan-kebutuhan di antara mereka. Jadi masyarakat harus punya rasa saling menolong, rasa saling ingin membantu untuk
hidup bersama. Kemudian syarat integrasi kedua adalah masyarakat berhasil menciptakan kesepakatan atau konsensus bersama mengenai norma dan nilai-nilai sosial yang dilestarikan dan dijadikan pedoman. Jadi syarat kedua ini, integrasi sosial atau kesatuan masyarakat bisa terjadi kalau masyarakat tersebut bisa membuat kesepakatan norma dan nilai apa yang akan mereka terapkan di lingkungan tersebut. Jadi contoh di kelas lah, di kelasnya kalian ada norma-norma, kalau sakit harus izin, kalau terlambat datang harus minta musyawarah di kelas teman-teman yang lain bagaimana, mau dikasih masuk atau tidak, atau yang telat tidak boleh masuk. Nah, itu adalah kesepakatan bersama yang dimusyawarahkan oleh anggota-anggota di kelas terkait aturan-aturan atau nilai norma yang akan berlaku di kelas tersebut. Jadi, itu adalah salah satu syarat integrasi sosial bisa terwujud. Kenapa? Karena dengan hal tersebut akhirnya kita paham bahwa ada perbedaan-perbedaan di kelas yang sehingga kita harus membuat suatu kesepakatan bersama yang menjadi milik kita bersama sehingga kita bisa bersatu, tidak merasa tidak merasa lebih daripada yang lain. Kemudian syarat terwujudnya integrasi sosial yang ketiga adalah norma-norma dan nilai sosial itu berlaku cukup lama, tidak mudah berubah, dan dijadikan secara konsisten oleh seluruh anggota masyarakat. Jadi, norma-norma yang tadi disepakati, aturan-aturan tadi yang disepakati oleh masyarakat ataupun kalian di kelas, itu harus berlaku lama. Jadi, tidak hanya berlaku 2 hari, 3 hari, atau sebulan, 2 bulan, tapi itu harus berlaku selama kelompok tersebut ada. Kemudian dia tidak mudah berubah, jadi harus paten aturannya. Kalau mau berubah, dimusyawarahkan lagi untuk mencari hal terbaiknya seperti apa. Kemudian dijadikan secara konsisten. Jadi kalau memang aturannya harus dihukum atau yang terlambat datang tidak boleh masuk, ya harus konsisten, tidak boleh masuk. Jangan ada toleransi, jangan ada kerenggangan, kelonggaran di aturan yang sudah ditetapkan atau norma nilainya. Atau contohnya di suatu lingkungan yang didapat berzina akan langsung nikahkan atau diusir dari kampung tersebut. Nah, itu adalah salah satu norma-norma atau nilai yang disepakati di kelompok tersebut dan sanksinya harus diterapkan atau dijalankan saat memang ada kejadian yang seperti kejadian tersebut, ada yang berzina di lingkungan tersebut. Oke, untuk faktor-faktor integrasi sendiri, di sini dibagi dua, ada faktor pendorong dan juga faktor penghambat. Nah, untuk faktor pendorong sendiri, yang pertama, integrasi itu bisa terjadi, bersatunya masyarakat itu bisa terjadi kalau ada toleransi. Nah, toleransi ini adalah salah satu hal yang sangat penting di suatu masyarakat. Karena dengan toleransi, kita dapat mendorong terjadinya komunikasi antara kebudayaan yang berbeda atau unsur-unsur yang berbeda tadi. Sehingga dapat tercapai suatu integrasi di antara mereka. Sehingga dengan ada toleransi bisa tercapai. Oke. Ada 3 bentuk integrasi sosial dapat terjadi. Yang pertama adalah integrasi normatif, di mana bentuk integrasi ini dapat terjadi akibat adanya norma-norma yang berlaku di masyarakat. Nah, norma tersebut akhirnya menjadi pedoman bagi masyarakat dan berlaku di masyarakat sehingga dapat mempersatukan masyarakat itu sendiri. Nah, kalau kita di Indonesia ada norma Bhinneka Tunggal Ika, berbeda-beda tapi tetap satu. Jadi, perbedaan-perbedaan yang ada di Indonesia bisa kita minimalisir dengan norma tersebut. Jadi, dengan adanya norma, bisa dikatakan dengan adanya norma, persatuan masyarakat, integrasi itu dapat terjadi. Yang kedua ada bentuk integrasi fungsional, di mana
Integrasi ini dapat terbentuk karena adanya fungsi-fungsi tertentu di dalam masyarakat. Contohnya, di Indonesia kan terdiri dari beberapa suku. Nah, suku-suku ini dapat difungsikan potensinya sehingga dapat tercapai integrasi sosial. Bagaimana caranya? Kita bisa buat dengan kayak menampilkan budaya-budaya mereka, sehingga setelah ditampilkan kita akan tahu, oh begini budaya mereka, oh seperti ini kebiasaannya, seperti ini bahasanya. Nah, sehingga itu menjadi menambahkan ilmu sehingga kita juga bisa bersatu karena kita dapat memanfaatkan potensi yang ada di suku tersebut. Kemudian ada integrasi koersif, bentuk ketiga ini. Nah, integrasi koersif ini dapat terbentuk berdasarkan kekuasaan yang dimiliki oleh penguasa. Nah, dalam hal ini tuh penguasanya menerapkan cara koersif. Nah, koersif ini adalah kekerasan ketika ada konflik yang terjadi. Nah, contohnya kalau ada kerusuhan terjadi, ini dapat kita hentikan melalui penembakan gas air mata oleh polisi. Ini dianggap polisi sebagai penguasa. Jadi kita dapat menerapkan suatu tindakan kekerasan sehingga konflik itu bisa diminimalisir atau tidak terjadi dan persatuan akhirnya bisa timbul. Jadi setelah polisi menembakkan gas air mata, maka konflik atau kerusuhan yang terjadi bisa berhenti. Kemudian kita bisa mungkin duduk bersama untuk membahas kenapa kerusuhan itu terjadi, sehingga persatuan bisa terbentuk. Nah, kita masuk ke disintegrasi. Kalau tadi integrasi dia identik dengan persatuan, menyatukan, menggabungkan. Kalau di sini disintegrasi. Nah, kalau disintegrasi ini dia lawan kata dari integrasi. Kalau disintegrasi ini menurut dari Webster New Encyclopedia-nya, disintegrasi adalah perpecahan suatu bangsa menjadi bagian-bagian yang saling terpisah. Kalau integrasi tadi bersatu, kalau di sini dia terpecah belah menjadi bagian-bagian terpisah. Sedangkan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, disintegrasi dapat diartikan sebagai suatu keadaan tidak bersatu padu, terpecah belah, hilangnya keutuhan atau persatuan, dan perpecahan. Kalau menurutnya ilmu sosiologi, disintegrasi ini sebagai redige, yaitu terpecahnya suatu kesatuan jadi bagian-bagian kecil yang terpisah satu sama lain. Jadi, secara garis besar, disintegrasi ini adalah sebuah kondisi atau keadaan hilangnya keharmonisan atau timbulnya perpecahan di suatu masyarakat. Jadi konflik itu bisa masuk dalam disintegrasi. Disintegrasi sosial merupakan suatu proses terpecahnya suatu kelompok sosial menjadi beberapa unit sosial yang terpisah-pisah satu sama lain. Jadi kalau akhirnya yang biasanya kelompok tersebut solid, bikin kegiatan lancar, kemudian ramai, tiba-tiba karena ada suatu konflik akhirnya mereka terpecah belah atau akhirnya bermusuhan bahkan sampai perang, itu namanya disintegrasi. Jadi kondisi tersebut adalah kondisi di mana mereka terpecah karena hilangnya keharmonisan di antara mereka. Oke, untuk gejala disintegrasi sendiri, di sini yang pertama tidak adanya persamaan persepsi antara anggota masyarakat. Jadi saat anggota masyarakat tidak memiliki kesamaan pandangan atau yang awalnya sama kemudian jadi berbeda, ini bisa menimbulkan suatu perpecahan atau disintegrasi di suatu masyarakat. Kemudian gejala kedua, perilaku masyarakat cenderung melawan atau melanggar nilai dan norma yang sudah ada. Jadi saat ada masyarakat yang akhirnya melanggar suatu
aturan yang sudah ditetapkan di masyarakat, kemudian melawan kepala adat, melawan kepala suku, melawan kepala desa, itu akan bisa menjadi gejala dalam perpecahan atau disintegrasi. Kemudian gejala ketiga, adanya pertentangan antara norma-norma yang ada di dalam masyarakat. Saat norma sudah disepakati, kemudian ada pertentangan, ada yang tidak setuju dengan norma tersebut, perpecahan akan dapat terjadi. Kemudian gejala keempat, tidak adanya konsisten dan komitmen bersama terhadap pelaksanaan sanksi. Jadi, saat kita sudah sepakati sanksi, contohnya yang terlambat masuk kelas, kita tidak masukkan jika alasannya tidak jelas, kita sudah komitmen, kita konsisten, kemudian tiba-tiba ada yang terlambat, terus alasannya tidak jelas karena terlambat bangun, kemudian ada yang mengizinkan dia masuk, itu akan menjadi salah satu gejala yang dapat menimbulkan disintegrasi atau keretakan di suatu masyarakat. Kenapa? Karena akan ada beberapa orang yang merasa bahwa komitmen yang sudah dibangun selama ini, konsisten yang sudah terjadi selama ini hancur karena tidak atau terjadi perbedaan persepsi yang sudah disepakati di awal. Kemudian gejala terakhir yaitu terjadi proses-proses sosial yang bersifat disosiatif atau yang kurang baik, itu seperti terjadi saling fitnah, terjadi pertengkaran, terjadi saling hujat antara tetangga, antara masyarakat, atau antara mahasiswa. Nah, untuk bentuk dari disintegrasi sosial, dia di sini yang pertama ada pergelokan daerah. Nah, disintegrasi ini dapat terbentuk di suatu masyarakat, dapat terjadi di suatu masyarakat saat terjadi suatu kesenjangan. Jadi contohnya kita di bagian timur dan juga bagian barat itu kadang ada kesenjangan tentang harga barang, kesenjangan tentang pendidikan dan sebagainya. Nah, kesenjangan ini akan membentuk ketidakutuhan atau disintegrasi terjadi. Kemudian bentuk yang kedua adalah demonstrasi. Nah, demonstrasi ini adalah sebuah gerakan dalam menyuarakan aspirasi secara langsung. Namun, demonstrasi ini bisa menjadi salah satu bentuk disintegrasi atau perpecahan, di mana demo tersebut dapat merusak fasilitas dan juga dapat menjadi ricuh, sehingga arahnya lebih ke negatif. Kemudian bentuk disintegrasi sosial yang ketiga adalah kriminalitas. Nah, kriminalitas ini dapat menjadi salah satu bentuk perpecahan dapat terjadi. Kenapa? Karena dengan meningkatnya tindakan kejahatan itu perpecahan dapat terjadi, di mana akan ada kasus pembunuhan. Contoh di demonstrasi bisa jadi akan ada tidak sengaja mungkin terjadi ada yang meninggal atau ada yang kecurian. Nah, itu tingkat kejahatan di demonstrasi tersebut dapat meningkat atau terjadi. Yang kedua-duanya ini merupakan bentuk dari disintegrasi sosial atau bentuk dari perpecahan sosial. Baik, setelah tadi kita bahas tentang integrasi yang berarti menyatu, kemudian disintegrasi yang berarti perpecahan, kemudian ada juga istilah reintegrasi sosial, di mana perubahan yang terjadi pada lembaga-lembaga kemasyarakatan dapat membuat pudarnya norma-norma dan nilai-nilai dalam masyarakat tersebut. Nah, perubahan yang terjadi ini menurutnya Suswono Sukanto disebut sebagai disorganisasi atau disintegrasi sosial. Nah, saat terjadi disintegrasi sosial, situasi di dalam masyarakat itu lama-kelamaan akan menjadi kacau. Pada keadaan tersebut akan dijumpai anomali atau hidup atau di masyarakat yang tanpa aturan karena kekacauan. Jadi sudah tidak ada yang mau mendengar, sudah tidak ada lagi aturan yang disepakati yang akan akhirnya dijalankan. Nah, dalam kebingungan tersebut, masyarakat berusaha untuk pada tahap integrasi atau menyatukan kembali disintegrasi yang terjadi tadi, kekacauan tadi.
di mana lembaga politik, ekonomi, pemerintah, agama, dan sosial berada di dalam keadaan yang selaras, serasi, dan seimbang. Nah, proses ini disebut dengan reintegrasi. Jadi saat terjadi kekacauan, saat terjadi perpecahan, saat terjadi konflik, kemudian kita ingin integrasikan atau kita ingin satukan kembali perpecahan atau konflik yang terjadi tersebut dengan bantuan lembaga yang dia bisa membantu, itu disebut dengan reintegrasi atau proses reintegrasi. Nah, dalam pandangannya Sukanto, reintegrasi atau reorganisasi adalah proses pembentukan kembali norma-norma dan nilai-nilai baru untuk menyesuaikan diri dengan lembaga-lembaga yang mengalami perubahan. Jadi contohnya seperti ini. Saat ada norma yang berlaku di masyarakat, kemudian norma itu sudah tidak bisa digunakan karena adanya suku yang baru datang atau sudah ada beberapa pandangan yang tidak setuju dengan norma tersebut, akhirnya norma tersebut perlu diperbarui. Nah, pembaruan norma ini yang akhirnya dapat menyatukan masyarakat disebut dengan reintegrasi. Oke. Jadi kita sudah bahas tadi tentang reintegrasi. Jadi reintegrasi tadi itu bisa sebagai upaya untuk membangun kembali kepercayaan sosial setelah terjadi disintegrasi atau setelah terjadi konflik. Nah, upaya-upayanya seperti apa? Yang pertama adalah musyawarah mufakat. Nah, musyawarah ini berfokus untuk menyatukan semua perbedaan atau permasalahan dan menampung usulan atau aspirasi dari semua pihak untuk mencari jalan keluar berdasarkan kesepakatan bersama. Nah, contoh kecil ini, anggaplah kelas kalian itu adalah masyarakat besar. Tiba-tiba yang awalnya peraturan di kelas yang terlambat masuk kelas sesuai jadwal, nggak boleh masuk. Tiba-tiba ada yang merasa bahwa aturan itu sangat tidak adil. Kenapa? Jangan sampai dia terlambat karena habis mengurus orang tuanya yang sakit atau ban motornya bocor. Nah, sehingga perlu musyawarah kembali. Kenapa? Karena dengan musyawarah kembali kita bisa mendengar aspirasi-aspirasi dari mahasiswa atau masyarakat yang akhirnya bisa jadi terkendala tidak masuk tepat waktu. Nah, itu akan menjadi toleransi saat kejadian tersebut terjadi. Jadi kita bentuk norma atau nilai baru lagi di kelas atau di masyarakat karena norma lama sudah tidak cocok di beberapa masyarakat atau tidak disetujui sama beberapa masyarakat. Nah, ketidakcocokan dari norma tersebut dapat menjadi konflik atau disintegrasi sehingga perlu reintegrasi. Bagaimana cara untuk menyatukan kembali disintegrasi tersebut dengan musyawarah, dengan menentukan norma baru. Kemudian upaya yang kedua, tidak main hakim sendiri. Nah, kita ketahui di Indonesia ini lumayan ada beberapa oknum yang suka main hakim sendiri. Padahal main hakim sendiri ini merupakan perilaku menyimpang sosial yang terkadang masih sering terjadi di kita. Jadi main hakim sendiri itu contoh rumah kita kecurian atau rumah tetangga kita kecurian atau barang teman kita kecurian di kelas. Kemudian kita pukul yang mencuri sampai babak belur. Itu bukan ranah kita lagi, itu namanya main hakim sendiri. Kenapa? Karena ada namanya polisi, ada namanya ruang BK, ada namanya dosen yang bisa membantu kalian untuk menyelesaikan masalah tersebut. Jadi jangan karena emosi akhirnya main hakim sendiri atau memukul orang tersebut. Kemudian upaya-upaya untuk menyatukan kembali itu atau integrasi itu adalah melalui lembaga masyarakat. Jadi lembaga masyarakat dapat disfungsikan sebagai media reintegrasi sosial. Jadi seumpama kubu A sama kubu B mereka disintegrasi atau ada perpecahan, terjadi konflik di mereka. Kemudian untuk membuat integrasi, membuat mereka menyatu, kita perlu reintegrasi. Kita perlu untuk membangun kembali rasa kepercayaan sosial di antara mereka. Dengan bagaimana? Kita undang mungkin
lembaga adatnya, atau mungkin kita undang siapa yang dari luar yang memang dia punya kapasitas, punya kemampuan untuk membantu menyelesaikan konflik, untuk menyatukan mereka kembali. Nah, itu adalah upaya-upaya reintegrasi yang dapat dilakukan. Oke, conclusion-nya atau kesimpulannya bahwa kalau integrasi sosial adalah proses penyesuaian unsur-unsur yang berbeda dalam masyarakat sehingga menjadi satu kesatuan. Jadi contohnya seorang pendatang yang menyesuaikan diri dengan budaya di sebuah kelompok. Jadi pendatang tersebut, orang tersebut harus menyesuaikan diri di kelompok tersebut. Contoh juga kalian, kalau waktu jadi mahasiswa baru, kalian kan ketemu beberapa mahasiswa dengan mungkin beda daerah, beda budaya, beda suku. Kalian harus bisa menyesuaikan diri. Saat kalian menyesuaikan diri, kalian disebut integrasi. Kalian sedang berintegrasi, mencoba menyatukan diri dengan teman-teman kalian, dengan perbedaan yang ada. Kalau disintegrasi adalah kebalikan dari integrasi sosial. Disintegrasi suatu kondisi di mana pihak-pihak dalam kelompok tidak dapat menyesuaikan diri sehingga timbul perpecahan. Nah, contohnya itu sekelompok orang dari suatu ras mempertahankan ciri khas kebudayaannya dan menolak menyesuaikan diri dengan lingkungan barunya. Contohlah kalian saat maba, kalau ada teman kalian yang merasa paling benar budayanya, kemudian tidak mau menyesuaikan diri dengan kebudayaan yang ada di kelas atau norma yang sudah diatur di kelas. Nah, itu orang tersebut dapat menjadi pemicu disintegrasi sosial atau timbul perpecahan karena dia tidak bisa membuat dirinya atau menyesuaikan diri dengan perbedaan yang ada. Kemudian kalau reintegrasi sosial menjadi upaya untuk membangun kembali kepercayaan sosial sehingga integrasi dapat terjadi. Nah, reintegrasi sosial ini dapat terjadi setelah disintegrasi. Jadi ingat prosesnya, dia pecah dulu, disintegrasi dulu, baru direintegrasi. Seperti itu. Ini contohnya reintegrasi atau membangun kembali kepercayaan sosial antara angkutan online dengan angkutan konvensional yang kita ingat sekali dulu sering terjadi konflik, bahkan mereka sering berkelahi, kemudian saling rebut-rebut pangkalan. Nah, saat kita mencoba menerapkan norma bahwa angkutan online cuma bisa mengantar sampai depan lorong, kemudian masuk lorong itu bagian dari angkutan konvensional, itu menjadi norma atau aturan yang disepakati, kemudian perlu dijalankan agar mereka bisa terbangun kepercayaannya kembali dan bisa bersatu kembali atau integrasi bisa tercapai. Oke, saya rasa cukup. Bagi mahasiswa yang ingin bertanya, silakan di grup WA. Untuk materi selanjutnya saya akan berikan di pertemuan minggu depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.